Halo guys, apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul tentang Slack. Film komedi horor asal Kanada yang dirilis pada tahun 2020, disutradarai oleh Elza Kephart yang ikut menulis film tersebut dengan Patricia Gomez. Diproduksi oleh Gomez bersama Anne Marie Galenas dan dibintangi oleh Romana Dennis sebagai Libby McLean, Brad Donahue sebagai Craig, Sehar Brojani sebagai Shruti, Stephen Boggett sebagai Harold Langensgrove, Kenny Wong sebagai Lord, Tiana Norris sebagai Barb Lubotsky, Haneta Bot sebagai Gemma, Eric Anderson sebagai Peyton Jewels. Menceritakan tentang toko pakaian yang diteror oleh celana jeans yang dirasuki. Selain ditayangkan perdana secara digital sebagai bagian dari Fantasia International Film Festival pada Agustus tahun 2020. Dirilis secara teatrikal di Kanada pada tanggal 26 Agustus tahun 2020. Sudah memperoleh hak streaming film di Amerika Serikat, Inggris Raya, Irlandia, Australia, dan Selandia Baru untuk debut tahun 2021. Oke, konten ini merupakan konten spoiler. Jika kalian belum nonton filmnya, tonton dulu ya guys. Terima kasih. Ceritakan tentang remaja idealis bernama Libby McLean tiba di toko pakaian trendy Canadian Cotton Clothiers untuk hari pertamanya bekerja. Selain manajer toko Craig, Libby bertemu dengan karyawan yang egois dan tidak puas, termasuk Shruti, Hunter, Gemma, dan Lord. Pendiri si perusahaan Harold Langensgrove secara singkat berkunjung untuk memberikan pidato yang bersemangat kepada karyawan yang mempersiapkan peluncuran Super Shapers yang sangat dinantikan. Jeans designer yang mampu menyesuaikan dengan semua jenis tubuh. Gemma mencuri celana jeans dari gudang. Jeans tersebut mengikat di sekitar pinggang Gemma sampai dia robek menjadi dua. Craig mengirim Hunter untuk mencari Gemma. Hunter menemukan jeans itu dan terpesona. Hunter mencoba mengenakan celana, tetapi celana itu melintir sampai dia jatuh dan menusuk kepalanya ke kantungan mantel. Craig mengirim Libby untuk mencari Gemma dan Hunter. Libby menemukan tubuh Gemma yang hancur dan memberitahu Craig. Khawatir bahwa polisi atau media dapat mempersulit kesempatannya untuk mendapatkan promosi, Craig meyakinkan Libby untuk merahasiakan kematian Gemma, karena mereka akan dikunci semalaman sampai jalur baru diluncurkan. Lord menemukan jeansnya. Resleting memotong beberapa bagian tubuh Lord. Pinggang kemudian membentuk mulut yang menggigit Lord sampai mati. Libby kembali meminta untuk memanggil polisi setelah menemukan Lord sebagai sekotak bagian tubuh. Craig menjatuhkan Libby hingga pingsan untuk menghentikannya. Blogger mode dan influencer media sosial Peyton Jewels datang dengan kru kecil untuk merekam cuplikan dari jeans tersebut. Jeans tersebut mencekik Peyton di depan kamera sebelum mengamuk yang membunuh semua orang di toko kecuali Shruti. Craig menyadari apa yang terjadi saat dia melihat celana jeansnya meneteskan darah di lantai. Craig mencoba memperingatkan orang PR yang sombong, Barb Lubotsky, tetapi malah membiarkan jeans tersebut membunuh Barb setelah dia menghinanya. Libby yang pulih menemukan kamera Peyton yang dijatuhkan, yang berisi rekaman dari pembunuhan besar-besaran. Libby menunjukkan video yang mengkhawatirkan itu kepada Shruti. Libby melihat bahwa jeans tersebut bisa saja membunuh Shruti, tapi bukan karena Shruti menyanyikan lagu Bollywood. Libby dan Shruti membawa kamera ke Craig yang terus berusaha meremehkan bahwa mereka berurusan dengan jeans pembunuh. Jeans kemudian mengambil alih manekin yang memberikan bentuk manusia pada celana jeans. Menyadari hubungannya dengan India, Libby meminta Shruti untuk berbicara dengan jeans dalam bahasa Hindi. Dengan menulis darah di dinding, jeans tersebut mengungkapkan bahwa mereka dimiliki oleh Kerat, seorang pekerja anak berusia 13 tahun yang dibunuh oleh perontok di ladang kapas eksperimental India yang digunakan untuk mendapatkan Super Shapers. Libby dan Shruti dengan marah menghadapi Craig tentang wahyu Kerat. Craig mengakui bahwa citra Canadian Cotton Clothiers sebagai organik dan kemanusiaan adalah sebuah kebohongan, dan bahwa pengecer tersebut sebenarnya mengeksploitasi sweatshop dan GMO. Libby dan Shruti melakukan tawar-menawar untuk mengungkap kisah Kerat secara publik sebagai ganti diakhirinya pembunuhan. Namun Craig menyela dengan meledakkan celana dengan alat pemadam api. Libby dan Shruti menemukan lebih banyak celana jeans kesurupan yang memakan mayat. Craig menusuk Shruti untuk mengambil kamera berisi rekaman yang merusak, tapi kartu memorinya hilang. Lalu Craig mencekik Libby sambil mencari kartu memori.
Segerombolan jeans datang untuk Craig dan melahapnya hingga menjadi kerangka. Libby pulih tepat waktu untuk melihat bahwa penguncian otomatis toko akan segera berakhir. Libby mencoba menghalangi pintu saat mereka membuka kuncinya. Tetapi pelanggan yang cemas menginjak-injak Libby sampai mati saat mereka menyerbu toko. Jeans ini melakukan aksi pembunuhan besar-besaran lainnya. Dan kartu memori terlihat di tangan Libby. Dan film pun selesai, guys. Jangan lupa like, comment, share, subscribe untuk terus dukung channel ini. Terima kasih. Wassalam.